Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya terkait dengan upaya untuk merefresh mobil all new Rush saya yang sudah berusia 5 tahun ya. Jadi mobil ini dibeli tahun 2019 bulan Oktober, dan tepat di bulan Oktober tahun ini tuh berusia 5 tahun. Jadi selain mengganti plat nomor karena sudah 5 tahun, membayar cukai 5 tahunan, setelah itu kita melakukan semacam refresh agar mobil ini seperti baru kembali ya. Jadi seperti rebuild ya. Dilahirkan kembali, reborn. Nah, pertama yang saya lakukan adalah mempercantik plat nomor ya. Di plat nomor ini kan seperti yang kita tahu, karena ganti plat nomor 5 tahunan, maka plat nomor yang asli yang kaleng itu kita bawa ke variasi plat nomor kayak gitu, lalu dikasih semacam mika dan dipercantik sehingga bentuknya lebih cantik. Meskipun sebelumnya juga sama-sama ya, yang plat nomor awal pun sudah saya kasih mika, jadi kondisi plat nomor itu selalu rapi, selalu cantik dan tidak berisik ya, dalam artian karena seperti yang kita ketahui bahwa plat nomor yang di belakang, khususnya ditutup bagasi belakang, itu kalau ditutup itu sering bunyinya pruk gitu, jadi itu sangat mengganggu sekali. Makanya saya merekomendasikan bagi teman-teman untuk menambahkan mika, dan ini harganya sekitar 300 ribuan. Nah, selain itu, hal kedua yang saya lakukan adalah dengan mengganti kaca film depan ya. Kaca film depan itu memang dulu saat awal beli itu saya meminta sales Toyota untuk menambahkan kaca depan merek Lumar sama dengan kaca film samping bodi yang lainnya ya. Nah, cuman memang kaca film Lumar ini yang dipasang di depan itu, waktu itu saya nggak tahu apakah ini asli atau enggak, tapi yang jelas memang kurang maksimal menutup panas ya, sehingga AC itu masih agak terasa panas. Nah, karena itu saya memutuskan untuk mengganti kaca film depan Lumar ini dengan kaca film 3M yang original dengan tipe crystalline. Seperti yang kita ketahui bahwa 3M crystalline ini katanya menurut informasi dari beberapa sumber ini bisa menangkal sinar ultraviolet sampai 95%. Nah, saya kebetulan mendapatkan 3M resmi di daerah Bekasi, tepatnya di Sumarekon, dan harganya sekitar 2 jutaan ya teman-teman, depan doang saya. Dan ini memang signifikan membantu mengurangi daya panas, sehingga sekarang kalau misalkan mobil saya ini diparkir di tempat yang panas, itu saat masuk itu tidak terlalu tidak sangat panas banget ya, dan AC itu cepat dingin banget. Dan menurut saya ini cukup bagus juga untuk meminimalisir kerja AC, terus agar dashboard kita pun selalu dalam kondisi yang bagus, dalam artian tidak retak. Karena potensial kalau seandainya kondisi panas banget, kemudian diparkir di tempat yang panas karena sinar matahari, maka si dashboard itu potensial akan juga retak dan rusak. Jadi saya merekomendasikan crystalline 3M karena sebelumnya saya sudah pakai dan ini cukup bagus banget ya. Nah, ini pemasangannya memakan waktu sekitar 1 jam sampai 2 jaman ya. Dan menurut saya ini cukup bagus, pemasangannya juga maksimal. Dan nanti saat selesai teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari 3M ya, sertifikat 3M bahwa memang kaca film yang kita beli ini adalah original dari 3M. Memang harganya cukup premium, dalam artian cukup mahal, tapi menurut saya itu sangat worth it banget karena kekuatannya pun ini kan akan kita pakai 5 tahun ke depan. Dan memang idealnya berdasarkan rekomendasi yang saya baca, kaca film itu idealnya itu diganti per 5 tahun ya. Cuman kalau untuk kaca samping belakang, menurut saya ini kaca film samping itu masih bagus, sehingga saya memutuskan hanya mengganti kaca film depan saja, karena memang selain sudah tidak bisa menangkal panas, terus ada beberapa titik yang sudah ada gelembung-gelembungnya gitu ya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mengganti dengan 3M crystalline yang original ya. Harga 2 jutaan menurut saya sih cukup worth it, karena memang ini akan kita pakai lebih dari 5 tahun ya. Nah, setelah melakukan penggantian kaca film,
Selanjutnya saya juga melakukan beberapa hal, yakni mengganti ban ya teman-teman, mengganti ban. Ban ini menjadi salah satu hal yang menurut saya sangat vital, karena ban ini kan dipakai tiap hari dan usianya sudah 5 tahun juga. Meskipun memang kembang-kembangnya ini masih bagus, cuman kalau dibiarkan karena keras, itu konsekuensinya memang tidak nyaman ya. Jadi si ban ini usianya sudah di atas 5 tahun, karetnya sudah keras, meskipun si ulirnya ya, kembang-kembangnya itu masih bagus, tapi karena memang pemakaian mobil saya ini tidak lebih dari sekitar 60 ribuan ya, karena ini pemakaiannya untuk harian mengantar anak sekolah oleh istri saya, jadi si kembangnya itu masih bagus. Tapi tetap saya memutuskan untuk mengganti ban ini, dan saya merekomendasikan teman-teman untuk menggantinya dengan Bridgestone Alenza ya. Ini salah satu produk terupdate terbaru dari Bridgestone, dan memang Alenza ini memang diperuntukkan untuk mobil SUV yang premium. Nah, beberapa mobil premium memang menggunakan Bridgestone Alenza ini, khususnya untuk teman-teman yang memang stay di perkotaan ya. Nah, kemarin sebenarnya saya direkomendasikan oleh Nawili, salah satu toko ban dan juga sporing balancing terbaik di Jakarta, di Tanah Abang, merekomendasikan 2 Bridgestone. Pertama Alenza, dan satu lagi adalah Dweller lah. Tapi saya memutuskan untuk menggunakan Alenza dengan pertimbangan bahwa mobil ini lebih banyak digunakan di perkotaan. Sementara kalau Dweller itu kembangnya berbeda, memang menurut saya itu lebih dibutuhkan untuk di daerah yang berlumpur dan sebagainya. Dan dari segi kenyamanan, katanya Alenza ini lebih nyaman plus lebih empuk ya dibandingkan dengan Dweller. Nah, pemasangan di Dweller ini menjadi salah satu yang direkomendasikan, karena memang dia bisa memberikan harga khusus kalau seandainya teman-teman menjadi membernya. Nah, ini harganya satu ban itu sekitar 1,5an ya. Nah, dibandingkan dengan toko lain itu harganya memang agak cukup tinggi, bisa sampai 1617. Dan di sini sudah termasuk dengan sporing balancing plus high speed balancing ya. High speed balancing itu teman-teman nanti bannya itu terpasang di pelek kita, di tempat ban itu, lalu nanti akan diputar menggunakan alat khusus dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi teman-teman pasca sporing balancing high speed, nanti teman akan menemukan bahwa setelah pemakaian 5 tahun ban kemarin, sebelumnya kan pakai Dunlop ya, Dunlop NSF, lalu mengganti dengan Bridgestone Alenza dengan high speed. Ketika teman-teman mencoba test drive dengan kecepatan tinggi, contohnya kemarin saya coba tes di Becakayu, kecepatan 140 itu menurut saya sangat empuk dan nyaman banget ya. Dan kita merasa pede bahwa karena kembangnya kembang baru gitu. Dan itu menurut saya akan menemukan sensasi sendiri kalau seandainya teman-teman mengganti ban baru itu. Nah, ini kebetulan di Nawilis kan tempatnya juga cukup nyaman, tidak terlalu jauh dari tempat kerja saya. Dan di sini dia ada garansi juga. Kalau seandainya member, teman-teman nanti akan mendapatkan harga khusus, harga yang spesial dari Nawilis Tanah Abang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Nawilis menjadi salah satu toko ban dan juga sporing balancing yang cukup terkenal, karena dia memiliki alat sporing balancing yang cukup presisi. Jadi yang sporingnya juga alatnya menggunakan teknologi yang paling baru, plus dia punya high speed balancing yang bisa menjaga kualitas pelek dan lain-lain ya, memastikan bahwa ban kita selalu bagus, memastikan bahwa pelek kita dalam kondisi bagus sehingga tidak ada yang namanya getar-getar dan lain-lain. Nah, setelah melakukan penggantian ban dari Dunlop NSF ke Bridgestone Alenza, saya pun melakukan refairing body ya, karena body mobil saya ini sudah 5 tahun, sudah banyak baret, apalagi warnanya warna hitam, sehingga kondisinya memang ya cukup mengkhawatirkan, banyak jamur dan lain-lain. Nah, saya sebenarnya men-searching untuk mencari tempat untuk auto detailing gitu ya. Cuman memang setelah dipikir-pikir, salah seorang teman saya merekomendasikan lebih baik di coating saja, karena ternyata ada juga di online itu yang bisa detailing
dari bodi kita sekaligus di coating ya. Jadi dan paketnya itu tidak terlalu mahal. Ini paket detailing body plus coating itu hanya 1,2 ya, 1,2 juta rupiah. Nanti videonya di belakang teman-teman akan lihat proses coatingnya. Dan proses coating ini memakan waktu sekitar 4-5 jam ya. Itu cukup lama karena pekerjanya juga memastikan dulu bahwa bodi di mobil kita ini sudah benar-benar bersih ya. Khususnya untuk membersihkan jamur-jamur yang mungkin sudah mengendap cukup lama, plus aspal yang juga cukup lama menempel di mobil kita. Dan proses coating ini memang memakan waktu yang cukup lama, tapi untungnya karena ini namanya professional auto detailing ya, teman-teman nanti bisa dicek di googling ya. Dan proses detailingnya 4-5 jam dan menurut saya hasilnya cukup maksimal. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana kondisi mobil saya pasca coating ya, pasca coating. Dan memang ini coatingnya tidak 2 layer atau 3 layer, tapi hanya cukup 1 layer. Tapi menurut saya dengan 1 layer pun itu sudah cukup bagus ya, meminimalisir adanya jamur-jamur dan lain-lain, plus aspal-aspal yang mengendap di bodi mobil kita. Setelah melakukan coating dan kondisi mobil kembali sempurna, terakhir saya mengganti head unit ya teman-teman. Saya mengganti head unit dari original yang awalnya itu kan merek Toyota gitu. Saya menggantinya dengan salah satu brand dari Kenwood ya. Kenwood yang premium, yang bagus, yang dia sudah HD ya, HD gitu. Harganya sekitar 8 jutaan, 8 juta atau 7 jutaan ya. Awalnya saya ingin mengganti yang floating, cuman karena menurut saya floating ini ternyata menutup area AC-nya, sehingga saya tetap menggunakan head unit yang 7 inchian gitu, yang tetap sama dengan yang originalnya, tapi dengan merek Kenwood yang dia kualitasnya HD, jadi dan dia auto CarPlay dan juga auto Android. Ini sangat membantu banget. Plus saya juga menambahkan power dari Venom sehingga kondisi dari audio kita ini menjadi lebih maksimal ya, lebih nyaman, lebih enak, dan tidak usah mengganti speakernya ya teman-teman, karena saya kebetulan di SM Audio salah seorang staffnya merekomendasikan bahwa tidak usah mengganti speaker karena kebetulan memang si All New Rush ini speakernya sudah bagus. Saya hanya menambahkan power dan juga subwoofer kolong. Dan itu sangat membantu membuat mobil kita semakin nyaman, khususnya saat berkendara kita bisa mendengarkan musik dan lain-lainnya. Kalau untuk dashcam, saya kebetulan sudah pasang dashcam jauh-jauh hari, setelah mungkin 4 tahun yang lalu, karena itu memang sebagai upaya untuk menjaga keamanan kita, karena kondisi jalanan di Jakarta ini kan unpredictable ya, sehingga kamera ini menjadi salah satu rekomendasi yang memang harus dipasang di mobil kita. Saya menggunakan kamera 70 Mai yang 180 derajat yang bisa berputar, dan itu sangat membantu banget ya. Saat kita jalan jauh dia akan mengingatkan kita untuk berhenti. Oh, selain itu satu lagi saya juga mengganti kamera mundur. Kebetulan kamera mundur All New Rush ini kan belum ada tanda kuningnya ya. Nah, saat kemarin saya masang mengganti head unit, saya juga sekaligus mengganti kamera mundur yang ada tandanya ya. Oke, saya kira itu review saya mengenai nge-refresh mobil All New Rush yang setelah 5 tahun. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti teman-teman bisa menyaksikan videonya sampai selesai, sampai penggantian head unit. Mudah-mudahan ini jadi semacam rekomendasi bagi teman-teman untuk merefresh mobil kembali ya. Daripada mobilnya diganti baru, menurut saya lebih baik di refresh. Jadi dengan pertama mengganti plat nomor, kemudian mengganti ban, lalu mengganti kaca film depan, lalu body coating ya, coating body, dan terakhir mengganti head unit ya. Menurut saya itu cukup signifikan membantu mobil kita menjadi refresh. Saya kira itu. Thank you for watching. Have a nice weekend. Bye bye. Assalamualaikum.